Mari kita akan pujian nanti dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu banyak segala persoalan masalah yang kami hadapi, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami sampai tergeletak, karena tangan-Mu yang penuh kuasa yang selalu menopang kami. Terima kasih, berkatilah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Engkau Tuhan mengurapi kami, mengurapi para barisan pemuji, dan juga hamba-Mu nanti yang memberitakan firman Tuhan. Bahkan sarana yang kami pakai, para tim musik, para juga Tuhan Aser, semuanya Tuhan, operator semuanya, biarlah Engkau memberkati. Dan kami yakin lewat kehadiran gereja yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah setiap orang yang lalu lalang di tempat ini bisa mendengarkan pujian-pujian kepada Allah. Mereka dijamah, mereka diberkati. Terima kasih kami berdoa. Bercurahlah berkat-Mu, pengurapan-Mu, kuasa-Mu nyata pada saat ini dalam tengah-tengah kami. Jamah setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan. Beracara Engkau Tuhan. Kami siap menyanjung-Mu, kami siap menyembah-Mu, kami siap meninggikan, kami siap masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian ini. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari saudara untuk bangkit berdiri. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus, ya Tuhan, dengan
segala pujian dan hormat hanya bagimu. Biarlah segala pengagungan hanya bagimu. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetikmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kuasa-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami Tuhan, dalam segala langkah hidup kami. Besar anugerah-Mu, mari agungkan Dia. Semakin hari semakin begitu luar biasa. Haleluya. Mari siapa memuji Tuhan, amin. Masih kau berdiri? Amin. Oke, mari kita angkat pujian. Sekarang telah tiba. Mari kita lakukan Dia. Haleluya. Hey!
Masih kuat memuji Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya segala jerih payah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan, amin. Akan Tuhan gantikan berlipat kali ganda, tergantung waktunya Tuhan yang terbaik. Mari tetap kita bersuka cita dengan Tuhan. Suara nafiri, haleluya. ini sambil doa kita sebelum firman Tuhan dibarukan. Katakan
kerinduan yang dalam kami datang menemui Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Yes. Dengan segala beban hidup kami, Ya Tuhan. kami harus berperang setiap hari melawan kuasa-kuasa kegelapan, sakit penyakit. Tapi kami percaya kuasa-Mu melebihi segala kuasa-kuasa kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi siang hari ini kami sangat membutuhkan firman-Mu, membutuhkan senjata Allah untuk memerangi segala kejahatan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Dimuliakanlah Engkau lewat pujian tadi, dan dimuliakanlah Engkau lewat firman yang akan disampaikan ini. Ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini kepadamu, sama-sama kita mengatakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Shalom. Ini kurang lebih ada 40 orang, tapi suaranya 10 orang. Shalom. Nah, ada 40, suaranya 100. 2 kali lipat. Sekali lagi, shalom. Horas. Lebih kuat Horas ya dari satunya. Berarti banyakkan orang Batak. Ya, nama saya Timbul Panjaitan. Tadi kita sudah bernyanyi memuliakan Tuhan. Lagunya luar biasa, semangatnya luar biasa. Maka hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacanya. Saudara-saudara menyimak dengan baik. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya beri tema hari ini, firman Tuhan adalah kehidupan kita adalah kehidupan yang berperang. Berarti hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah peperangan. Sejak manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, sudah ada larangan, sudah ada rambu-rambu untuk Tuhan. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa. Manusia pertama telah melakukan peperangan terhadap godaan si iblis.
Iblis menyatakan, makanlah. Iblis merayu. Dia penuh tipu muslihat. Ya. Jadi sudah ada peperangan, tapi sayang manusia pertama itu kalah dalam peperangan. Jatuh dalam dosa. Kemudian terus berkembang dosa itu. Karena manusia pertama Adam dan Hawa telah memberontak kepada Tuhan, tidak taat, maka dosa turun terhadap anak-anak dan cucunya. Terjadi lagi dosa, berkembang dosa itu menjadi dosa iri, si Kain terhadap Habel. Dari dosa iri berkembang lagi menjadi dosa pembunuhan, berkembang terus. Itu baru sedikit. Kemudian semua manusia ditenggelamkan oleh Tuhan melalui air bah. Sampai sekarang berapa miliar manusia, berapa banyak macam dosa yang harus kita hadapi setiap hari saat ini. Mampukah kita? Tidak mampu. Itu makanya dalam ayat ini dikatakan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ada 3 hal kita menghadapi peperangan itu. Ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ketika Paulus di dalam penjara, dia menulis ini menggambarkan bagaimana tentara Romawi pada tahun-tahun itu. Kalau dia melihat tentara berpakaian dinas, itulah yang dia ilustrasikan, senjata perlengkapan Allah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya sampaikan tadi ini, yaitu bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi sudah dibaptis di dalam nama Yesus, maka 3 hal ini penting di dalam peperangan. Yang pertama, sebelum tentara siap berperang, sebelum kita meninggalkan rumah, atau ketika mulai bangun tidur siap mengadakan aktivitas, maka yang pertama adalah sumber kekuatan kita, sumber kuasa kita, itu adalah Tuhan. Amin. Jadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan dan sumber kuasa. Karena banyak orang sekarang menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan, menghadapi pencobaan, godaan itu, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia pintar, dia udah doktor, dia hebat dalam teori-teori, hebat. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, sumber kekuatannya dari dirinya sendiri. Tapi hari ini kita belajar sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Itu dulu. Jadi kalau tentara berperang, dia melihat mana sumber kekuatan kita. Ada nggak? Oh ada, pemerintah telah menyiapkan segalanya. Tapi ini sumber kekuatan kita Tuhan. Nggak perlu takut, ya. Yang kedua, kenali musuhmu. Sekalipun kita sudah punya senjata, kita harus kenali musuh. Makanya ada badan intelijen. Badan intelijen itu sebelum berperang, dia masuk ke wilayah-wilayah musuh. Dia melihat berapa kekuatan, di mana tempat-tempatnya, bagaimana hebatnya tentara mereka. Pihak lawan harus tahu siapa musuh. Jangan hanya berperang, nggak kenal musuh. Nanti teman sendiri pun jadi diserang. Marbadai, abang adik, marbadai. Padahal musuhnya bukan itu, ya. Kenali musuh. Siapa musuh di sini tadi disebutkan? Iblis. Ya. Musuh kita iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah yang dikuasai iblis, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Ya udah, kenali musuh kita. Itu gunanya ada intelijen. Kebetulan saya dulu bekas polisi, ya. Pernah juga menjadi reserse dan intelijen waktu masih di Gabung. Jadi tahu tentang itu. Yang ketiga, baru apa senjatamu mau berperang? Itu yang ketiga, persiapkan senjatamu itu apa?
Walaupun ada sumber kuasa, sumber kekuatan, sumber senjata, tapi kita tidak mempersiapkan, mempersenjatai diri kita dengan senjata Tuhan, tetap kalah berperang. Apa saja itu? Ada berapa? Ada 7 tadi yang kita baca. Apa yang pertama? Yang pertama, berikat pinggangkan ke kebenaran. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Yang ketiga, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, pergunakanlah perisai iman. Yang kelima, pergunakan ketopong, ya, lindungi. Yang keenam, pedang roh atau firman Tuhan. Ada satu lagi yang ketujuh, doa. Saya akan jelaskan yang 7 ini. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Saya dulu waktu jadi pelatih di polisi di Lido, pakaian dinas, itu ikat pinggang harus kuat, kokolnya kencang. Supaya apa? Kalau meletakkan pistol, meletakkan benda-benda lain, biar dia kuat. Jadi terikat kuat. Kita juga, diri kita ini harus terikat kuat dengan hal-hal yang benar, dengan kebenaran-kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup benar kalau kita tidak belajar akan firman, tidak mau dididik, tidak mau diajar, tidak diinjili, tidak mau. Kebenaran itu, kalau kita baca di Timotius, dimulai dari kedisiplinan. Prajurit Kristus itu harus disiplin. Kalau kita rindu kepada Tuhan, rindu beribadah kepada Tuhan, jam 10 beribadah, Pendeta Timbul Panjaitan tadi sudah ada di sini jam 9. Ya, itu orang yang rindu beribadah, rindu. Tapi kalau dulu waktu pacaran, rindu ketemu pacarnya, wow, cepat sekali, segalanya dipersiapkan, ya. Tapi kalau ke gereja, jangan jadikan ibadah gereja ini hanya tempat rutinitas. Gak enak sama Tuhan, gak enak sama teman-teman, gak enak sama Pak Pendeta, saya gak ibadah. Gak ada gunanya. Tapi saudara harus rindu. Apapun rintangannya, ngantuk tidak menjadi alasan, hujan tidak menjadi alasan. Pertanyaan saya, apakah saudara rindu di tempat ini berada? Kalau rindu, hari ini terlambat, berarti minggu depan tidak terlambat. Amin. Amin. Begitu rindu. Karena Tuhan juga rindu kepada orang yang merindukan Dia. Amin. Dia sudah menunggu di gereja ini. Dia rindu bagi yang merindukan Dia. Tapi bagi yang tidak merindukan Dia, dia nggak rindu. Berkat tidak tersedia, ya dia rindu memberkati, kan? Tuhan itu sudah rindu nih, memberkati orang-orang yang rindu sama Dia. Amin. Tapi lebih penting, kayaknya saya memancing di sana dapat ikan. Lebih penting bisnis saya. Jadi hidupi dirimu dengan hal-hal yang benar. Ikat kuat seperti ikat pinggang, jangan pernah lepaskan. Karena apa? Yang kita hadapi adalah si iblis yang penuh dengan tipu muslihat. Ketika kita dibawa ke pengadilan, ketika kita dibawa ke ranah hukum, walaupun kita ditipu dengan macam-macam muslihat, dengan pengkhianatan, dengan fitnah, tapi kalau kita benar, kebenaran Kristus akan menolong dan membela kita. Amin. 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 Bukan kita membela kebenaran, tetapi kebenaran. Iya. Kalau ada kebenaran dalam diri kita, kebenaran itulah yang membela kita. Amin. Bukan kita membela kebenaran. Ayo maju membela kebenaran. Emang kita lebih jago dari kebenaran. Tapi membela yang benar boleh. Membela yang benar lain. Ada 2 orang ribut, berantem, yang satu jahat, pembunuh, yang satu baik, benar. Ya kita bela dong yang benar, kan? Tapi bukan kita pembela kebenaran. Kebenaran pembela. Jadi
bina hidup saudara dengan kebenaran itu, supaya kebenaran itu yang membela saudara dimanapun berada. Tidak perlu takut. Amin. Amin. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Tahu baju jirah? Mungkin ketika Daud mau berperang, mau duel dengan Goliat, terus datang Saul, dipakaikan kan? Tapi kegedean, keberatan. Daud kecil. Baju jirah itu mulai dari leher sampai ke pinggang, depan dan belakang, itu dipakaikan untuk melindungi diri. Jadi kita tampilkan baju jirah keadilan ini. Kalau saudara berperang, ya, walaupun saudara sudah belajar kebenaran, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu, jangan kikir, jangan sombong. Tetapi saudara tampilkan sebagai ilustrasi tadi, berbaju jirahkan tidak keadilan. Jadi pergunakan tadi yang pertama, karena saudara sudah diisi oleh kebenaran-kebenaran, maka saudara hidup harus adil. Banyak abang beradik berantem, bahkan bunuh-bunuhan karena warisan. Ada? Ada. Tampilkan keadilan. Banyak trio Batak pecah, sebentar pecah, karena merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Merasa, oh aku yang paling berperan di situ, aku dong yang paling banyak. Adil terhadap siapa? Kemarin Pak Pendeta ngubungin saya, ada berapa orang kira-kira dua di sini? Saya bilang karena kondisi paling 10 orang, tapi kami ternyata di sini ada 6 orang ya, 6 orang. Kenapa Pak Pendeta? Saya bilang, karena nanti selesai ibadah siang, kita perlu makan siang, mau disiapkan. Sebentar lagi trio Duansi akan nyanyi di sini. Kami dari Persekutuan Duansi atau Paduan Kasih ya. Demikian juga trio-trio Batak yang saya lihat ini. Begitu uang terkumpul, saweran, dapat si A yang megang, sudah di sini. Begitu mau pembagian, rupanya yang gede-gede itu diambilnya dulu 2-3 lembar, dimasukkannya dari mana itu, disimpan dan disembunyikan. Baru nanti inilah hasilnya katanya kan, dibagi 3. Padahal dia sudah ke gereja, belajar firman Tuhan yang benar, tapi tetap nggak adil. Jangan seperti itu. Kita tetap harus adil. Keadilan itu sangat perlu. Yang ketiga, apa dikatakan di sini? Coba dibaca. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tentara kalau berpakaian dinas berperang, lihat nggak sepatu botnya ini? Tebal kan? Mau ada paku pun jalan terus. Mau ada kaca, mau ada apapun, semua dilewati. Apapun halangan dilewati. Jadi diilustrasikan, kita harus mau melangkah. Pakai sepatumu, jangan simpan sepatumu itu. Kalau sudah pakai sepatu, kan sudah siap mau jalan kan? Artinya pakai sepatumu itu, pergi kau, beritakan Injil, beritakan damai sejahtera. Ada keluarga yang sakit di sana, ada orang yang berduka, ada orang yang butuh pelayanan damai sejahtera. Jadi berkasutkan, kerelaan, pergi, orang di jauh, menonton TV. Begitu ada di sana, ada tondong, tak ada keluarga kita di sana begini. Kamu maju, kira nasib butuh aku bah. Beralasan, banyak kali alasannya. Jadi harus punya kerelaan, tetapi pergunakan kasut supaya kau tetap berdiri tegar. Beritakan. Dulu, zaman-zaman penginjil dulu, seperti Livingstone, Josh Muller, Albert Schweitzer, banyak, nggak perlu saya katakan. El Budi, penginjil dunia yang
Luar biasa itu. Mereka kemana? Pergi menginjil. Mereka pergi ke tempat-tempat penjahat, ke tempat penjahat, ke tempat tunasusila. Ya, kalau sekarang mungkin ada pendeta juga yang pergi ke pub-pub, ya, kemana untuk menginjili mereka? Orang-orang pendeta dulu itu penginjil-penginjil berhasil. Banyak orang yang bertobat. Tapi sekarang berbeda. Pendeta-pendeta muda pergi ke tempat-tempat seperti itu, malah tergoda. Bukan dia yang menginjili, bukan dia yang mengubah, tapi dia yang diubah. Nah, ini bahaya ini. Saya suka dengan ilustrasi cerita ini. Ada orang yang bersahabat dengan Pak Guru Algon Silitonga, bersahabat dari SMP kelas 1 sampai tamat SMA, akrab banget. Tapi yang satu kaya banget, yang satu miskin. Akhirnya yang satu kaya ini pergi ke luar negeri, jadi hebatlah pengusaha, akhirnya buka usaha bar dan restoran. Yang satu karena pogos, dia sekolah pendeta. Ini saya juga nggak masuk di akal. Kalau yang bogus-bogus itu, yang bodoh-bodoh itu masuk karena sekolah pendeta gitu. Itu banyak juga dulu orang seperti itu. Nabi Starot gak insinyur mau, gak dokter, oto doang, masuk mah, gak pendeta gitu. Iya, di gereja kali juga HKBP ada saya kenal begitu. Jadi pendeta lah dia. Sudah lama gak ketemu. Tahu-tahu yang pengusaha ini pergi ke gereja. Kebetulan pada waktu itu yang berkhotbah temannya, kaget dia. Wah, teman saya udah jadi pengkhotbah hebat. Akhirnya begitu selesai turun, temu, kenal. Pelukan mereka sampai wah erat. Tapi karena waktu akhirnya dikasih kartu nama sama pengusaha. Datanglah kau ya, malam kita makan malam. Makan malam nanti. Datang juga lah teman pendeta ini ke situ. Mula-mula asik ngobrol makan. Akhirnya semakin malam. Semakin malam asik kan? Mulai datang ini kuntilanak kanan kiri. Mula-mula salam aja kenalan. Ya, pengusaha bilang, tinggal dulu sebentar ya teman. Ada teman saya baru datang. Situ aja, tenang aja nih. Mulai digoda. Begitu digoda, dia pergi ke kamar mandi berdoa. Tuhan, kuatkan saya dalam nama Yesus. Saya kalahkan itu musuh. Datang dia ke situ, kembali lagi, tenang, tegar. Goda sana, goda sini, goda sana. Mulai lagi lemah dikit. Wah, ini tambah cantik saya lihat ini. Karena ada juga bir sebotol 2 botol kan, wangi pula. Wah, ini udah mulai terganggu nih. Pergi lagi ke kamar mandi. Berdoa lagi, Tuhan dalam nama Yesus, kuatkan saya melawan ini. Saya hamba-Mu. Tegar lagi. Tegar, balik lagi. Begitu ketiga, wah udah mau kalah dia. Akhirnya pergi kamar mandi lagi, bersujud dia. Kuat. Balik. Begitu keempat, udah gak kuat dia. Akhirnya dia bilang, ya Tuhan, kalau ini kehendak-Mu jadilah. Itu kehendak Tuhan atau kehendak dia? Mestinya seperti Yusuf. Ya, begitu istri Potifar menggoda dia kabur. Ini udah tahu godaan, masih di situ aja, sok kuat. Terakhir, kalau ini kehendak-Mu ya Tuhan, jadilah. Ya, nggak ada itu. Tapi nggak ada di sini orang yang seperti itu, nggak ada, nggak tergoda ini. Saya lihat dari wajah-wajahnya kuat ini, kuat semua ini, nggak tergoda ini. Saya tahu. Yang ketiga, ada berapa lagi ya? 4. Yang keempat adalah gunakanlah perisai imam. Tahu perisai imam? Kalau nonton film-film apa itu, Ben Hur apa? Tadi kan ini baju jirah. Perisai itu yang dipegang. Tameng itu. Kalau sekarang ada apa namanya?
kerusuhan-kerusuhan, polisi kan pakai itu kan? Nah itu, supaya bisa memadamkan panah api. Jadi pergunakan tameng, pergunakan senjata untuk melapisi diri kita, perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saya kuat loh menderita. Terus terang saya kuat menderita. Banyak banget penderitaan saya kuat, nggak tergoda. Tapi ada juga kelemahan saya yang lain. Itulah yang dipanah oleh si iblis. Ya, hati-hati. Kalau saudara punya kelemahan, tukang marah terus. Udah bertobat, Tuhan aku berjanji tidak akan marah lagi. Mulai hari ini. Dipanah sama si iblis. Besok ada apa-apa lagi, marah lagi. Ada yang begitu di sana kan, di sini nggak ada tuh. Kalau udah berjanji dia, janji aku Pak Pendeta, Pak Gembala, mulai hari ini aku nggak marah-marah lagi sama istri, sama suami katanya. Marah lagi kan? Masih marah juga? Bukan di sini kan? Ada yang dipanah bagian kecongkakanmu. Tadinya ketika kau hanya biasa-biasa aja, ya, kau jalan sopan, hormat. Tapi begitu punya duit, tadi jam tanganmu itu biasa-biasa, yang 300.000. Tapi begitu kau punya uang, punya Rolex, jam emas, jalan pun kau gini-gini. Biar dilihat orang. Mulai kan? Padahal sudah diberkati Tuhan kan? Diberkati Tuhan dia. Karena tadinya baik. Waktu dia masih miskin, baik. Memberinya oke punya. Ya, begitu diberkati, mulai. Ada pula cincinnya di sini yang, ayo mana kawan? Itu dulu ada saya lihat juga di gereja. Ada ibu-ibu, banyak kali mas, kalau makatai tangannya diginiin. Ada, jadi awas. Sudah bertobat, tapi kelemahan-kelemahan dalam dirinya masih ada. Itu yang dipanah. Jadi benteng itu dengan perisai imanmu. Amin. Perkuat imanmu. Amin. Terlebih di bagian yang paling lemah. Ada juga mata keranjang. Tahu mata keranjang? Ada, udah jalan sama istrinya di samping. Begitu ada kuntilanak, masih lihat. Nggak ada di sini tuh. Ini orang jujur semua nih. Ya, ada lagi mata duitan. Ya tak? Jadi harus dijaga iman itu. Amin. Ya, dijaga iman itu. Kalau tidak, habislah kita. Kita bilang bertobat. Banyak orang yang bersumpah janji, seringkali bersumpah janji, tapi jatuh lagi. Karena si iblis terus memanah kau di bagian kelemahan-kelemahan. Tangkis dengan perisai ini. Kemudian pergunakan ketopong keselamatan di bagian kepala. Ya, ini mau menggambarkan si iblis itu menggoda pikiranmu. Jaga pikiranmu itu, ya. Yang kedua, banyak orang suka negatif thinking. Jadi jaga pikiranmu. Begitu mata jalan sama suami, ngelihat emas cakep, Pak ulang tahun harus papa beli. Udah tahu gaji suaminya nggak cukup, harus kau beli ulang tahun saya ini. Tergoda dia sampai ke pikirannya. Begitu tetangga ganti mobil Kijang jadi Tiger, ya, mobil Kijang menjadi Mercy Baby Benz Tiger kan? Dia juga didesaknya kan? Dihajar, ya. Hati-hati dengan pikiran kita ini. Jaga.
gampang sekali. Apalagi yang suka negatif tinggi. Kalau udah siap-siap nanti ada tetangga perempuan pulangnya malam, udah pikirannya lagi, wah itu pasti perempuan nggak benar ya, pasti begini. Nah, itu negatif tinggi. Jaga nih. Begitu ada orang kaya, padahal dia kaya karena dapat warisan, wah ini pasti nih penipuan. Kalau nggak jual diri, cepat negatif tinggi. Ya. Makanya kasih ketopong di kepala ini, pikiranmu itu jangan gampang terpengaruh. Ada sedikit masalah, dihajar sama si iblis, pikiran langsung mandiri. Tahu mandiri? Kecewa, jatuh. Itu maksudnya ketopong keselamatan. Selamatkan pikiranmu itu. Amin. Si iblis itu menghantam pikiranmu. Bukankah Adam dan Hawa dihajar pikirannya kan? Dia berpikir, iya juga ya, aku jadi seperti Allah. Oh pantasannya Tuhan gak mau aku seperti dia. Wah ternyata si iblis ini tahu ya. Wah aku harus seperti Allah dong, kata pikirannya. Dimakannya lah buah itu, akhirnya mati. Yang ke-6, pergunakan pedang roh atau firman Tuhan. Tadi yang 5 itu persiapan untuk perang. Belum berperang itu. Kan persiapan semua kan? Baju jirah, semua senjata dipersiapkan. Yang 6, 7 ini baru berperang. Yang 6 dan 7. Yang ke-6 baru gunakanlah pedang roh. Firman Tuhan. Sekarang kau berperang, lawan musuh itu. Jangan diam aja. Dilawan dong musuhnya sekarang kan? Pergunakan itu pedang roh tadi, firman Tuhan. Kehidupan kita ini tanpa firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Yesus. Ya? Sehebat apapun kita. Jadi pergunakan pedang roh atau firman Tuhan itu. Ada seorang penulis yang terkenal, ya, dia mendatangi pengemis yang kelaparan. Dia tanya, Pak, apa yang paling Bapak butuhkan saat ini? Makan Pak, makan. Lapar dia kan? Kalau ada makan yang enak Pak. Kemudian dia pergi kepada artis yang baru mulai naik ini, tanya, apa keinginan ibu? Kebetulan di sini juga ada artis, ada beberapa orang, tapi saya tidak sebutkan. Apa yang kau inginkan? Ketenaran, supaya saya terkenal. Betul kan? Iya dong. Kemudian dia pergi kepada pekerja pemerintah maupun swasta yang punya jabatan masih di bawah. Apa yang Bapak inginkan saat ini? Jabatan. Kemudian dia pergi kepada pedagang. Apa yang Bapak inginkan saat ini? Uang dan kekayaan. Akhirnya dia pergi ke gereja hari Minggu. Pulang ibadah, ternyata di sana masih ada seorang pemuda yang duduk membaca buku rohani sambil dia menangis. Dia baca sambil menangis. Dia baca. Kemudian ditanya sama penulis ini, apa yang saudara inginkan saat ini? Dia lihat, saya inginkan, bukan hanya saya inginkan, tapi saya sangat rindukan. Apa itu? Saya ingin tetap di dalam Kristus. Amin. Yang kedua, saya rindu menjadi seperti Kristus. Dan yang ketiga dia katakan, saya ingin tetap bersama Kristus, supaya dimanapun saya berada, saya tetap memenangkan perjuangan kehidupan ini. Saya tetap memenangkan pelayanan.
Kenapa kita tidak jadikan itu? Ketika kita ditanya, apa yang saudara rindukan? Saya harus tetap di dalam Kristus. Itu yang perlu. Saya harus rindu seperti Kristus. Itu ada firman-Nya kan? Hendaknya kita seperti Kristus. Baru hendaknya kita terus bersama-sama dengan Kristus. Yang terakhir, coba kita baca yang terakhir. Dikatakan di sini ayat 18, dalam segala doa dan permohonan tadi ya, berdoalah setiap waktu, ya, di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya kesini, saya bukan hanya berdoa untuk diri saya sendiri, ya, saya harus juga berdoa untuk orang lain. Saya harus berdoa untuk Pak Pendeta ini, untuk jemaat, untuk duansi. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri. Juga trio ini bernyanyi, Pak Alban harus bilang, ya Tuhan, berkati juga suara Pak Sitorus, kesehatannya, berkati juga Pak Situmorang. Jangan egois, ya. Doakan. Jadi setelah kita diperlengkapi oleh 5 hal tadi, siap berperang, sudah pegang senjata, belum berperang juga sebelum berdoa. Akhir-akhirnya semuanya adalah harus dengan doa. Amerika Serikat berperang ke Vietnam, kemanapun, presidennya berdiri, dia panggil pendeta. Kalau dulu yang terakhir Billy Graham didoakan, dia bilang, go, God bless you. Mereka tidak akan pergi berperang walaupun senjatanya sudah mutakhir tanpa didoakan pendeta. Amin. Ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan oleh Tuhan, ya. Amin. Hafal itu. Saya dibangunkan tidur pun, apa perlengkapan senjata Allah? Hafal saya itu. Kenapa? Begitu mau bertempur, ada senjata Allah. Tahukah saudara, ketika Yesus dicobain oleh iblis, dia berbicara dari mana? Dari firman kan? Apa dia katakan? Sebab ada tertulis. Dikutipnya kita ulangan itu. Sebab ada tertulis. Kita enggak menghafal. Apa kita bilang? Sebab aku begini. Sebab aku mampu. Pastinya? Sebab ada tertulis. Jangan mencuri. Gitu dong. Ini nggak ada ayat firman yang melekat dalam dirinya. Tapi yang terakhir untuk penutup, saya mau katakan kepada saudara bahwa 2 hal tadi, berperanglah dengan firman Tuhan, dan jangan pernah pergi berperang sebelum berdoa. Dan yang terakhir saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara berperang menggunakan pedang, saudara punya pedang atau pisau yang tajam, cobalah tusuk daging itu, ya, potong-potong, lama-lama tumbul kan, terus menusuk, pedang itu akan tumbul. Tapi kalau firman Tuhan menusuk saudara, firman itu semakin tajam, ya? Semakin tajam. Semakin saudara ditusuk oleh firman Tuhan, semakin menyentuh, bagikan pedang bermata 2, menusuk dalam sampai ke sumsum, makin tajam. Maka saudara, kita semua perlu terus ditusuk, disentuh oleh firman Tuhan agar semakin tajam dan akhirnya memotong-motong segala kejahatan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Tuhan. Kau melindungi diriku, Engkau pelihara hidupku, karena kemurahan-Mu. Ketika ku merenungkan hidup yang telah ku jalani, Sungguh banyak kesalahan yang telah ku lakukan. Aku memohon ampun Tuhan atas salah dan dosaku. Kini ku sadar sungguh aku menyesal. Tuhan, pakai hidupku ini untuk selalu jadi benar, dengan talenta yang telah Engkau berikan, agar nama-Mu tetap aku muliakan. ya seperti pujian ini, biarlah tetap nama Tuhan yang tetap kita muliakan. Ketika ku merenungkan hidup yang telah ku jalani, Sungguh banyak kesalahan yang telah ku lakukan. Aku memohon ampun Tuhan atas salah dan dosaku. Kini ku sadar sungguh aku menyesal. Tuhan, pakai hidupku ini untuk selalu jadi benar, dengan talenta yang telah Engkau berikan, agar nama-Mu tetap aku muliakan. Tuhan, pakai hidupku ini untuk selalu jadi benar, dengan talenta yang telah Engkau berikan, agar nama-Mu tetap aku muliakan, agar nama-Mu tetap aku muliakan. Kau ubah cara hidupku. Ketika ku merenungkan hidupku selama ini penuh dosa, sungguh aku menyesal. Betapa ku menyadari semua yang kulakukan, ku tinggalkan cara hidup yang lama.
semua yang ku lakukan, ku tinggalkan cara hidup yang lama. Terima kasih aku panjatkan kepadamu, Tuhan pengasih. Pertolonganmu ku rasakan dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan, Kau mengubah cara hidupku. Aku kan hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Aku kan hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya la 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 la. Oh ya la 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 la. Ya la 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 la. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini Bapa. Engkau Tuhan Yesus mengizinkan kami Tuhan untuk dapat beribadah di tempat ini Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Bapa di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami merasakan sukacita Tuhan yang Kau berikan buat kami hari ini Bapa. Ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya jangan pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun Bapa. Karena kami butuh Tuhan pertolongan-Mu, karena kami butuh kekuatan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, hari-hari ini Bapa, hari-hari semakin jahat Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mampu Tuhan Yesus untuk menghadapi hidup ini bersama-Mu Bapa. Kami mampu Tuhan berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Timbul Panjaitan di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah ditabur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan hidup kami, itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami Bapa, itu boleh menjadi kekuatan Tuhan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan oh Tuhan beliau Bapak Pendeta Timbul Panjaitan Tuhan Yesus. Engkau memberkati dia lebih lagi Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berikan berkat kesehatan Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap pelayanan yang Kau tempati dimanapun dia berada Bapa. Engkau berkati Tuhan istri dan anak-anaknya Bapa, keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melalui pelayanan yang dia oh Tuhan Yesus sampaikan Bapa, biarlah ada Tuhan kemuliaan-Mu ditinggikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu hidup Bapa buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan oh Tuhan Kau memberkati Tuhan tim Duansi Tuhan ministry Tuhan di tempat ini Tuhan, di mana hari ini Tuhan mereka melayani gereja kami Bapa. Oh Tuhan, bukan dengan kebetulan Tuhan Yesus Engkau tempatkan mereka di tempat ini Tuhan, tapi itu semua Tuhan karena kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, oh ada rencana-Mu yang indah Tuhan melalui Tuhan Yesus dipilih Tuhan di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau lebih lagi pakai mereka, pelayanan mereka Bapa. Oh Tuhan, agar lebih banyak lagi Tuhan, oh Tuhan Yesus mereka menciptakan lagu-lagu yang indah Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Pujian penyembahan yang lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Agar Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan pujian tersebut Bapa, oh boleh mengalami lawatan-lawatan-Mu Tuhan Yesus, bahkan menerima penyembuhan-penyembuhan-Mu yang lebih dahsyat lagi Bapa. Oh Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan semua tim ministry ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau tempatkan mereka dimanapun berada Bapa. Oh Tuhan Yesus, itu sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, agar nama-Mu selalu ditinggikan
ditinggikan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Yogi Siagian Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, berikan dia hati lebih lagi Bapa. Berikan dia lebih lagi Tuhan Yesus rasa taat kepada Engkau. Biar dia Engkau mampukan juga dia Tuhan Yesus untuk menggembalakan gereja kami di tempat ini Bapa. Karena dengan hati-Mu Bapa, oh Tuhan Engkau mampukan dia Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami memperluas kerajaan-Mu Bapa, agar Tuhan setiap ibadah-ibadah yang kami laksanakan, oh Tuhan Yesus itu mampu Tuhan Yesus membuat hati kami tenang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan istrinya Tuhan Bu Estita Sitorus Tuhan Yesus. Kau memberkati dia Tuhan Yesus. Engkau memberkati dia lebih lagi Bapa. Oh Tuhan, dia sebagai ibu gembala di tempat ini, bahkan sebagai tiang doa Tuhan di dalam rumah tangganya Bapa. Engkau boleh pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, agar setiap kerinduan mereka Bapa, oh Tuhan Engkau jamah Bapa, Engkau genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati ketiga anaknya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, apapun yang mereka lakukan, studi ataupun aktivitas mereka Bapa, Engkau buat berhasil Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, agar Tuhan keluarga ini lebih lagi Engkau pakai Tuhan, pelayanan mereka lebih lagi Tuhan Yesus Engkau gunakan Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus di tempat ini. Oh ya oh Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, siapapun yang datang hari ini untuk beribadah di tempat ini Tuhan Yesus, kami semua memiliki masalah, kami memiliki kerinduan Tuhan untuk Engkau jamah Bapa. Bapa, kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami hadir Tuhan Yesus, ketika kami datang di hadapan-Mu tersungkur menyembah Engkau Bapa, Tuhan, apapun jenis penyakit, apapun jenis masalah, apapun pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, Engkau angkat Bapa, Engkau pulihkan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang tahu isi hati kami, hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami Bapa, kami mampu Tuhan Yesus, tapi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam setiap hati kami Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus hamba-hamba Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang lebih taat kepada Engkau, hamba-hamba yang memiliki senjata-senjata rohani Bapa. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau menjamah setiap kami Bapa, pakai kami sebagai alat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, agar nama-Mu dimuliakan, agar nama-Mu ditinggikan Bapa dalam kehidupan kami, dan kemuliaan-Mu turun Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kami para hamba-hamba-Mu Tuhan, siapapun kami yang melayani-Mu Bapa. Oh Tuhan, kuduskan setiap kami Bapa. Engkau jamah hidup kami Bapa, agar bukan karena rutinitas kami berada di sini, tapi itu karena kerinduan kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, lepaskan kami jika ada kami masih Tuhan Yesus berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan si iblis, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menguduskan setiap kami, Engkau menguduskan setiap hati kami Bapa. Oh ya Tuhan Yesus, Engkau tambahkan setiap talenta pada kami Bapa, agar nama-Mu terus Tuhan Yesus kami muliakan Bapa. Bukan kami Tuhan yang semakin hebat, tapi Engkau Bapa yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan Yesus. Oh ya tenggelamkan kami terus Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, di usia mereka yang masih kecil Bapa, tapi kami percaya ketika kami mau mengajarkan Tuhan tentang firman-Mu Bapa, firman-Mu boleh terus tumbuh Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka boleh menjadi generasi penerus-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, mereka memiliki karakter-karakter Kristus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan, GBI Mega Matrador Ori Raya Bapa. Kiranya Tuhan boleh setiap penyembahan pujian yang kami naikkan, setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Bapa, itu hanya untuk Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan Yesus biji mata-Mu Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus hamba yang oh Tuhan lebih lagi rindu dan haus akan Engkau Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang telah mengurapi kami Tuhan Yesus di tempat ini maupun yang melalui live streaming. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin tidak bisa hadir. Oh Tuhan, mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan kami berdoa untuk mereka Bapa. Beri kekuatan yang lebih lagi buat mereka Bapa. Oh Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus, hanya kekuatan yang daripada Engkau Tuhan kami dapat bertahan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan Yesus bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh angkat tangan kami, arahkan hati kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus ada pengurapan-Mu Tuhan Yesus atas bangsa kami Indonesia. Oh Tuhan Yesus, di mana kami Tuhan sedang mengalami pandemik ini Tuhan, masa-masa sulit kami Bapa, tapi kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan-Mu Bapa terus Tuhan Yesus, oh bekerja atas kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tidak boleh melemah Tuhan karena masalah ini. Kami tidak mau takut karena masalah ini Bapa, tapi Engkau Bapa yang menggairahkan kami lebih lagi Bapa, agar kami boleh lebih lagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, menjadi Tuhan Yesus saksi-saksi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memiliki rencana yang indah buat setiap hidup kami Bapa. Oh ya Engkau memberkati juga pemerintahan kami. Engkau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau memberkati Wakil Presiden kami. Engkau memberkati menteri-menterinya. Engkau memberkati aparat keamanan semua Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap lembaga-lembaga di dalam bangsa kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau mampukan mereka Tuhan Yesus untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka Bapa, agar Tuhan Yesus ada hati mereka Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa dari Engkau Bapa, untuk dapat memajukan bangsa Indonesia Bapa, memulihkan bangsa ini Tuhan yang saat ini sedang terpuruk Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, tangan-Mu saat ini Tuhan sedang Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk vaksin Tuhan yang sudah masuk di dalam bangsa kami Bapa. Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jika melalui vaksin ini Tuhan Yesus, Engkau akan melenyapkan virus corona. Kami akan Kau selamatkan Bapa. Kami percaya Tuhan akan ada kehidupan kami yang jauh lebih baik lagi ke depannya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan melalui vaksin-vaksin ini Tuhan Yesus, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu dikuduskan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, kami mau Tuhan Yesus terus Tuhan menjadi pribadi yang mengenal Engkau Bapa. Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan kami sepanjang minggu ini Bapa. Dan juga Tuhan, kembalikan kami Tuhan Yesus di minggu depan Tuhan untuk beribadah di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan Kau memberkati aktivitas kami sepanjang minggu ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini Tuhan ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang selalu dimuliakan Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Bapa kita yang baik, Bapa yang dari surga, yang sangat mengasihi kita dan menolong kita, bahkan menyelamatkan kita di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan memberi kekuatan, penghiburan, semangat yang baru, dan juga memberi pertolongan yang memberkati kita mulai hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan boleh katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.